Yo, konnichiwa. Di video kali ini Mimin mau ngelanjutin manhwa yang berjudul Turunnya Dewa Kaisar. Bagi yang baru mampir, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan loncengnya agar channel ini semakin membaik lagi. Dan kalau ada salah dalam penyampaiannya, mohon dimaafin. Yaudah, nggak usah lama-lama, kita langsung aja yuk gas videonya. King Tian pun saat itu berdiri di depan tombak itu sambil berkata, "Aku akan memainkan permainan besar denganmu. Tunggulah saja Kincau." Tiba-tiba, tombak yang telah menjadi dua itu pun mulai berubah menjadi banyak. King Tian yang melihat itu pun berkata di dalam hatinya, "Aku telah mengubah mata formasi dan pola formasi ini. Jika kau tidak bisa mengubahnya kembali, tidak ada satupun dari murid ini yang bisa untuk keluar." Begitu sesuatu terjadi pada seorang murid, Kincau tidak akan lepas dari keterlibatan itu. "Jadi biarkan aku melihat apa yang bisa kau lakukan." Ternyata, King Tian saat itu tidak menghancurkan mata formasi, melainkan mengedit mata formasi itu dengan kehendaknya sendiri. Dan tepat saat itu, King Tian pun berhasil keluar dari tempat itu. Orang-orang yang melihat itu pun terkejut dan berkata, "Astaga, dia bisa keluar begitu aja. Tidak mungkin. Kenapa orang sepertinya bisa masuk tanpa merusak formasi?" Shin pun kemudian berpindah ke gerbang masuk Akademi Changlan. Terlihatlah orang-orang penting yang saat itu udah berkumpul di tempat itu. Pria tua yang ada di tempat itu pun berkata, "Apa yang terjadi dengan ujian tahun ini? Kenapa belum ada yang keluar?" Kincau yang ada di tempat itu pun juga panik dan berkata di dalam hatinya, "Aneh, formasi labirin 9 belokan ini hanya ditujukan untuk Yi King Tian. Kenapa yang lain belum ada yang sampai ke sini? Apa yang terjadi?" Gak lama setelah itu, keluarlah King Tian dari portal itu. Terlihatlah Yanbai yang saat itu telah menanti King Tian sambil memegang sebuah makanan di tangannya. Melihat kehadiran dari King Tian, Kincau pun terkejut dan gak menyangka hal itu bisa terjadi. Orang-orang yang ada di tempat itu pun bertanya-tanya, kenapa Yi King Tian bisa sampai ke sini? Yi King Tian, bukankah itu adalah putra dari Yi Jifeng? Sungguh sangat luar biasa. Ternyata dia punya putra pertama yang lebih mengerikan dari yang dirumorkan. Sampah macam apa yang bisa melewati semua itu? Dan setelah itu, Yi King Tian pun tersenyum ke arah Kincau dan berkata, "Kincau, apakah kau terkejut setelah melihatku? Apa yang kau takutkan?" Melihat itu, Kincau pun semakin kena mental dan bertanya-tanya, apa yang sebenarnya udah terjadi? Kenapa formasi labirin 9 malah melakukan mutasi? Melihat itu, Pak Tua yang ada di tempat itu pun berkata, "Itu bukan mutasi, tapi peningkatan formasi. Dia meningkatkan formasi lebih dari formasimu." Mendengar itu, orang yang ada di sampingnya itu pun terkejut dan berkata, "Apa? Peningkatan formasi? Apakah hal seperti itu memang bisa dilakukan?" King Tian pun saat itu mengarahkan tangannya ke atas sambil memperlihatkan aura miliknya. King Tian berkata, "Itu benar, aku telah meningkatkannya karena seseorang ingin membunuhku. Jadi aku dengan mudah mengubah formasi ini. Aku dengan baik hati mengingatkan, jika kalian tidak mematahkan formasi, para murid yang berpartisipasi di dalam ujian akan terjebak selamanya. Mereka tidak bisa keluar selama formasi ini tidak dihancurkan." Mendengar itu, Kincau pun menjadi kesal dan berkata, "Dasar sialan." Orang-orang yang ada di tempat itu pun juga terkejut dan berkata, "Apa? Bocah ini bisa dengan mudah meningkatkan formasi labirin 9 belokan? Itu mustahil. Bahkan dekan lama pun tidak bisa melakukannya. Dia pasti pembohong." Kincau yang mendengar itu pun berteriak ke arah King Tian dan berkata, "Yi King Tian, meskipun aku tidak bisa tahu bagaimana kau bisa keluar, tapi jangan coba-coba membodohi dengan trik seperti ini." Kincau pun saat itu menekan formasi itu dan memaksa untuk masuk ke dalam. Namun betapa kena mentalnya dirinya karena dia tidak memiliki akses untuk masuk. King Tian yang melihat itu pun berkata, "Kenapa berhenti? Teruskan saja. Bukannya tadi kau berkata kau itu hebat? Ayo lakukan."
Tiba-tiba, dari dalam formasi itu, muncullah tangan raksasa yang menghantam Kincau yang membuatnya terpental. Orang-orang yang ada di tempat itu pun terkejut dan berkata, "Tidak mungkin, bagaimana ada sosok yang mampu melakukan itu seperti dirinya?" King Tian pun saat itu berkata pada Kincau, "Kenapa kau masih diam aja? Ayo lakukan saja lagi dan cobalah semaumu." Kincau yang mendengar itu pun berkata, "Hei King Tian, murid yang ada di dalam bukanlah orang biasa. Cepat lepaskan formasi dan biarkan mereka keluar. Jika sesuatu terjadi, kau tidak akan mampu membayarnya." Mendengar itu, King Tian pun berkata, "Memangnya apa masalah bagiku? Formasi ini diatur oleh kalian. Lagi pula, karena rumor yang beredar mengatakan aku adalah sampah, jadi nggak akan ada orang yang percaya aku bisa menciptakan formasi seperti ini. Tapi, bukan tidak mungkin bagiku untuk membuka formasi ini. Itu sangat mudah. Aku akan melakukannya kecuali kau meminta maaf dan memohon padaku untuk mematahkan formasi ini." Mendengar itu, Kincau pun kesal dan berkata di dalam hatinya, "Sialan, orang ini jelas ingin mempermalukanku. Baiklah, karena aku tidak bisa mengalahkanmu dengan formasi, aku akan pasrah kali ini." Kincau pun saat itu menundukkan kepalanya dan berkata, "Aku telah salah, tolong bukalah formasi itu." Kincau saat itu juga mengatakan sesuatu di dalam hatinya. Seorang pemimpin dapat tunduk atau berdiri tegak sesuai keadaan. Pada ujian berikutnya, aku tidak akan melepaskanmu lagi. Di sisi lain, melihat Kincau yang saat itu menundukkan kepalanya, orang-orang yang ada di tempat itu pun terkejut dan berkata, "Apa? Dekan Qin menundukkan kepalanya? Ini adalah situasi yang tidak pernah terjadi." Mendengar itu, Yi King Tian pun berkata, "Baiklah, karena kau bersedia menundukkan kepala, aku akan memberikan sesuatu kepada kalian. Akan kuturuti apa mau kalian. Tapi jika berani tidak menghormatiku lagi, permintaan maaf tidak sesederhana itu. Ingatlah perkataanku." Mendengar penghinaan dari King Tian, Kincau pun menjadi semakin kesal dan berkata, "Tunggu saja akhirnya bocah." Setelah itu, King Tian pun kembali mengubah mata formasi dan membuat orang-orang yang ada di tempat itu pun keluar. Mereka yang keluar itu pun terkejut dan berkata, "Ternyata tidak ada jalan seperti itu. Tapi syukurlah akhirnya kita semua bisa keluar." Dan di sini, Kincau pun mengajak murid-murid yang ada di tempat itu dengan berkata bahwa mereka ke gerbang masuk lembah Changlan. Ujian tahap kedua akan dimulai setengah jam lagi. Setengah jam kemudian, mereka pun mulai ada di lembah. King Tian yang juga ada di sana itu pun berkata di dalam hatinya, "Ujian resmi akan segera dimulai. Para istriku, aku akan datang kepada kalian." Di sisi lain, terlihatlah seseorang yang di dalamnya terdapat jiwa dari Heavenly Dao. Orang itu bernama Miao Chong. Seperti yang kita lihat sebelumnya, Heavenly Dao telah turun ke dunia bawah dan memasuki tubuh Miao Chong sebagai wadahnya. Dia pun saat itu berkata, "Yi King Tian, akhirnya kita bertemu lagi." Gak lama setelah itu, Kincau pun berkata, "Semuanya menurut peraturan sebelumnya. Ujian pertama adalah memasuki lembah Changlan untuk berburu binatang buas. Tapi tahun ini berbeda. Beberapa orang telah memanfaatkan hubungan ayah dan akademi untuk melewati pintu belakang dan mencoba menjadi murid akademi. Oleh karena itu, aku meningkatkan kesulitan ujian formasi." Orang-orang yang mendengar itu pun kebingungan dan menganggap bahwa King Tian adalah orang yang dimaksudkan oleh Kincau. King Tian yang mendengar itu pun berkata di dalam hatinya, "Sepertinya orang ini masih mencari gara-gara denganku." Di sisi lain, Pak Tua yang sebelumnya ada di sebelah Kincau itu berkata, "Anak ini sepertinya mampu menjaga wajahnya dari penghinaan dan memiliki kepribadian yang sangat baik. Hanya saja, bisakah dia bertahan di ujian selanjutnya?" Gak lama setelah itu, datanglah seseorang yang mendekat ke arah King Tian dan berkata, "Saudaraku, orang yang disebutkan oleh dekan itu adalah dirimu kan? Kau telah menimbulkan kemarahan publik sekarang. Kenapa kau tidak memberiku sejumlah uang dan aku akan melindungimu agar berhasil melewati ujian ini? Walaupun kau mahir dalam formasi,
Tapi bagaimanapun juga, kau hanyalah sampah bela diri kelas 1. Kekuatan tempurmu pasti tidak akan mampu mengimbangi yang lain. Orang itu bernama Qian Ren. King Tian yang mendengar itu pun berkata, aku tidak memerlukan kekuatan apapun. Mendengar itu, Qian Ren pun jadi terkejut. Gak lama setelah itu, Qin Chao pun melanjutkan perkataannya dengan berkata, tidak perlu basa-basi lagi. Aku akan umumkan aturan ujian tahap kedua. Setelah memasuki lembah Changlan, murid yang membunuh binatang buas dapat memperoleh poin 30 poin ke atas dan dapat melanjutkan ke tahap berikutnya. 1 poin untuk binatang buas tingkat 1, 2 poin untuk binatang buas tingkat 2, dan seterusnya. Apakah kalian mengerti? Setelah semua murid mengatakan bahwa mereka mengerti, ujian tahap kedua pun saat itu langsung dimulai. Mereka pun saat itu berebut untuk mencari poin dengan menangkap binatang buas. Gak lama setelah itu, setelah King Tian pergi dari tempat itu juga, seseorang pun datang tepat di belakang Qin Chao sambil berkata, Dekan, kau bisa tenang sekarang. Perangkap telah dipasang sebelumnya. Mendengar itu, Dekan Qin Chao pun berkata, kali ini akan sangat mustahil. King Tian gak mungkin lolos dari gelombang binatang buas. Tunggu saja itu. Tiba-tiba, ketika King Tian sedang mencari binatang buasnya sendiri, terlihatlah seseorang yang saat itu ada di atas pohon. Dia pun saat itu membuka sebuah potion yang sangat mengikat. Melihat aroma dari potion itu, para binatang buas pun mulai mendekat. Orang itu pun berkata, anak-anak, rasakanlah kebrutalan binatang buas. Ini makanan untuk kalian. Mereka pun tiba-tiba berubah menjadi binatang buas yang sangat mengerikan. Gak lama setelah itu, terlihatlah King Tian yang masih diikuti sama Qian Ren. King Tian pun berkata kepada Qian Ren, bukankah sudah kubilang tidak perlu melindungiku? Kenapa kau masih mengikutiku? Qian Ren yang mendengar itu pun berkata, kita hanya kebetulan pergi ke jalan yang sama. Namun di dalam hatinya, Qian Ren pun berkata di dalam hatinya, si King Tian ini bisa mematahkan 4 formasi berturut-turut. Dia pasti memiliki rahasia di dalam tubuhnya. Mengikutinya mungkin bisa memperoleh beberapa keuntungan. Gak lama setelah itu, terlihatlah gerombolan binatang buas yang mulai menyerang tempat itu. Melihat kumpulan binatang buas yang punya pergerakan sangat cepat, mereka berdua pun terkejut. Ada yang salah dengan semua ini. King Tian yang melihat ke arah binatang buas itu pun mulai menyadari, pasti ada seseorang di balik semua ini, karena mereka malah muncul secara bersamaan. Dan ini terlalu banyak. Qian Ren dan King Tian yang ada di tempat itu pun dikepung oleh binatang buas itu. Ini membuat Qian Ren pun bertanya-tanya, kenapa semua binatang buas itu hanya mendatangi mereka berdua. Nah, jadi itu aja untuk pembahasan kali ini. Dan tunggu video-video gua selanjutnya dan see you!